bawa bendera Palestina deh. Dan Palestina tuh. Ada yang bawa bendera Palestina tuh. Mencekam saat jiwa tenggelam. Cerita hidup ini penuh dengan misteri. Hitam menjadi putih, putih menjadi hitam. Saat di mana hati tertutup dengan luka. Dengarkanlah cerita dalam jiwa, semakin keras terdengar, menyayat hati ini. Takkan pernah ternoda jiwa-jiwa yang suci. Saat di mana hati tertutup dengan luka. Tenggelam dalam mimpi, mimpi yang terpuruk, tak ada yang terindah. Tenggelam dalam mimpi, mimpi yang terburuk, tak ada yang terindah. Lukaku, luka
di Palestina. والرفوف الحمام يا على أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة أرضي صغير 1, 2, 3. مثل صغير أعطونا السلام أعطونا الطفولة أعطونا الطفولة أعطونا الطفولة أعطونا الطفولة أعطونا السلام À mon enfance, à mes 10 ans, à l'innocence, au beau jardin, à mon pays, cap des enfants. Je vous demande, tout cri de monde, toute l'innocence de mon enfance. De mon enfance, sauvez l'enfance, sauvez l'enfance, sauvez l'enfance, sauvez, sauvez, sauvez l'enfance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat di goes-goes awal bulan Desember. Akhir tahun 2023. Waduh, tinggal 31 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2023. Mudah-mudahan nanti di tahun 2024 kita semua sukses selalu ya, sehat tambah sehat dan juga tambah sejahtera dan rezeki melimpah, amin. Indonesia semakin jaya selalu dan juga Palestina menjadi negara yang terbebas dari penjajahan Zionis, amin. Oke goes mania, kali ini kita akan goes lagi, jalan-jalan kemana? Kita akan ke salah satu kampung yang terkenal di kota Tasikmalaya, yaitu Kampung Siluman. Waduh, kok ada Kampung Siluman? Ya, kalau kalian penasaran, ikuti saja channel ini ya sampai episode terakhir. Dan kebetulan kita isi angin dulu di Tamal Ban, Jalan Panglayungan, Bumi Resik, Panglayungan, kota Tasikmalaya. Dan kebetulan di sini banyak hilir mudik goes yang membawa bendera Palestina. Waduh, tadi Mamang lihat anak kecil yang bawa bendera Palestina, pemirsa. Ya, salut lah. Dan juga di sepanjang jalan ada saja embel-embel Palestina, dari bendera umbul sampai juga bendera-bendera Palestina yang dicat di tembok dan sebagainya. Ini menandakan bahwa warga kota Tasikmalaya mendukung kebebasan bangsa Palestina dari penjajahan Zionis Israel. Dukungan bangsa Indonesia itu sangat luar biasa dari berbagai kalangan, pemirsa. Dari kalangan atas, elit politik, kalangan artis, kalangan rakyat biasa, ya guru, dari kalangan dan juga warga-warga biasa, dari semua kalangan atas, menengah, bawah, semuanya mendukung Palestina, pemirsa. Hampir semuanya mendukung Palestina. Ini kenapa ya bangsa Indonesia mendukung penuh Palestina. Dikutip dari berbagai sumber, ada beberapa alasan kenapa bangsa Indonesia mendukung penuh Palestina. Yang pertama adalah solidaritas agama. Alasan pertama mengapa bangsa Indonesia harus mendukung Palestina dan banyak yang mendukung Palestina karena solidaritas agama. Sebagai umat muslim terbanyak di dunia, yaitu Indonesia, memiliki kewajiban untuk mendukung saudara-saudara
seagama, yaitu muslim yang tertindas, yaitu bangsa Palestina. Karena bangsa Palestina mayoritasnya beragama Islam. Palestina adalah tanah suci bagi umat Islam karena di sana terdapat Masjid Al-Aqsa yang menjadi masjid agung ketiga umat Islam setelah Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Sebagai umat Islam, kita harus merasakan penderitaan dan kesulitan yang dihadapi oleh umat muslim di Palestina dan berusaha memberikan dukungan moral dan material sebisa mungkin. Alasan yang kedua, rasa kemanusiaan. Untuk mendukung Palestina hanya perlu menjadi seorang manusia. Jadilah seorang manusia, bukan seekor monyet, apalagi seekor harimau. Waduh. Ya, sebagai manusia, insan yang baik, kita tidak bisa membiarkan warga Palestina terus menderita akibat kekejaman penjajahan Zionis Israel. Sangat bersimpati dan empati dengan penderitaan mereka meskipun bukan seorang muslim. Hal yang dapat dilakukan adalah berusaha memberikan bantuan kemanusiaan sebanyak yang kita bisa. Meskipun kita beda agama, kita beda bangsa ya, tetapi kalau menderita, waduh, kita sesama manusia ya, harus punya rasa kemanusiaan, bukan kemonyetan. Nomor 3, alasan yang ketiga, sejarah Indonesia. Indonesia dan Palestina memiliki hubungan yang kuat dan erat sejak lama. Palestina adalah negara Arab pertama yang secara resmi mendukung kemerdekaan Indonesia. Waduh, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, tahun 1944, Muhammad Amin Al-Husaini, pemimpin Mukti Palestina, berpidato di radio mendukung jikalau Indonesia merdeka. Waduh. Dan juga banyak saudagar-saudagar Palestina yang membantu Indonesia. Salah satunya adalah Muhammad Ali Tahir. Bagi kalian bagaimana sejarahnya Muhammad Ali Tahir, ada di channel Mamang ya, cari. Indonesia pernah dibantu oleh bangsa Palestina. Bahkan bangsa Palestina pernah menyumbang kepada bangsa Indonesia dalam perjuangan menghadapi Belanda. Sekarang mungkin nasibnya terbalik, bangsa Palestina membutuhkan bantuan. Kita yang pernah dibantu oleh bangsa Palestina, kita pun harus membantu, ya, balas budi kepada bangsa Palestina. Nurus tunjung kalau kita melupakan bangsa Palestina. Ingat, negara Indonesia tidak akan diakui oleh Liga Arab waktu itu jikalau bangsa Palestina tidak mempromosikan kepada Mesir atau Liga Arab. Bangsa Palestina, ya, pemimpin Palestina menyampaikan informasi dan mempromosikan Indonesia ke negara-negara Liga Arab termasuk Mesir untuk mendukung negara Indonesia. Waduh. Oleh karena itu, dalam sejarah Indonesia semenjak dari Presiden Soekarno sampai Bapak Jokowi sekarang, semua presiden Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina. Salah satu bentuk dukungannya sampai hari ini belum ada hubungan diplomatik dengan Israel. Dan juga bangsa Indonesia dari sejak zaman Soekarno sampai sekarang membantu bangsa Palestina, baik itu secara moral, material maupun politik. Lalu yang keempat, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang menjadi dasar negara Indonesia ini yang menyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Oleh karena itu, sebagai bangsa Indonesia, maka wajib membantu negara yang terjajah oleh penjajah, pemirsa. Salah satunya adalah bangsa Palestina. Apalagi dalam sejarahnya bangsa Palestina pernah membantu bangsa Indonesia. Oke guys mania, jadi itulah kenapa kita sebagai bangsa Indonesia harus membantu bangsa Palestina untuk merdeka, terbebas, ya, tidak terusir tanahnya oleh Zionisme Israel. Alhamdulillah sampai hari ini Mamang dengar lihat di berita-berita bahwa bangsa Indonesia
banyak yang mendukung bahkan membantu untuk kemerdekaan Palestina dengan caranya sendiri, pemirsa. Ada yang menjadi sukarelawan ke Palestina ya, sebagai sukarelawan medis dan sebagainya. Ada juga yang menjadi di Dewan Keamanan PBB, ada juga yang menggalang dana ya, ada juga yang berdoa, ada juga yang mengibarkan bendera, bahkan ada juga yang berjuang melalui internet. Waduh. Sampai-sampai denger ya, tentara IDF stres gara-gara warganet Indonesia. Oke guys mania, jangan sampai kita terpecah belah dengan mendukung Palestina. Dengar-dengar nih, kita terpecah belah ya. Aduh, karena kalau kita mendukung Palestina maka bangsa penjajah pun akan menghasut ya untuk mengadu domba. Hati-hati loh. Kita sebagai negara yang banyak jawara pun, yang sakti-sakti, kita bisa kalah dengan cara divide et impera alias adu domba. Oleh karena itu, kita tetap dukung Palestina dan juga tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan terpecah-pecah. Mendukung Palestina tidak harus menjadi seorang muslim, tetapi jadilah seorang manusia. Apalagi bangsa Indonesia yang tidak mendukung penjajahan. Oleh karena itu, dukunglah Palestina untuk merdeka.